Ya aloha semuanya, gimana kabar kalian di hari Sabtu yang indah ini? Buat yang masih sekolah di hari Sabtu, tetap semangat belajarnya loh ya. Akhirnya kondisi gua agak fresh setelah kemarin dihujani banyak sekali kegiatan. Tapi alhamdulillahnya kemarin gua masih sempat menghibur kalian semua. Gua mau ucapin sorry banget buat kalian yang udah nonton video gua tengah malam tadi. Ya, sebagai gantinya nih ya, gua kali ini bakal menghibur kalian semua dengan satu judul anime baru yang punya konsep story yang gua bilang anti mainstream. Gimana ke ceritanya? Yuk post dulu like, subrek, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah biar kalian semua gak ketinggalan alur cerita anime gua yang lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia Undead Unluck episode pertama. 終わりにしますか。 Scene di awal dengan beberapa adegan yang cukup membagongkan. Mulai dari dunia yang ditutupi salju, cowok tepar, cewek penerobos salju, bocil yang lagi ngeliatin pesawat yang mau take off, lalu cewek dan cowok tadi yang kini berpelukan di tengah turunnya salju. Oh, ternyata semua adegan yang kita lihat barusan hanya sekedar isi konten dari manga yang sedang dibaca oleh seorang gadis kawaii dengan boba jumbo alama. Si gadis yang bernama Izumo Fuko ini rupanya ingin merasakan yang namanya cinta seperti kedua buciners yang kita lihat di scene awal tadi. さて、ここらで私も終わりにしますか。 Entah apa yang telah terjadi, tapi Fuko ingin mengakhiri hidupnya usai membaca ending dari manganya tadi. Akan tetapi, おい、危ねえぞ。 nampaklah seorang pria asing berotot yang baru aja memberi peringatan pada Fuko. Fuko yang tahu itu salah, namun ia merasa mustahil dengan kehidupannya saat ini. だから死ぬの。構わないで。 Fuko pun memperingatkan si pria berotot itu dengan ancaman jika ia menyentuhnya, maka ia akan mudah tertular penyakit yang tak bisa diobati. Di tengah Fuko yang masih mendramatisir kehidupannya, secara tiba-tiba, macet. Sontak Fuko pun terkejut karena si cowok berotot itu yang baru aja ketusuk pisaunya dong. Anehnya di sini, si cowok berotot itu nggak kenapa-napa dan dirinya terlihat menyeberangi pagar pembatas dan tersenyum sembari memindahkan paksa Fuko ke dalam pagar pembatas. Si cowok berotot yang merasa udah menyentuhnya barusan langsung menanyakan apa yang akan terjadi padanya. Dan ternyata, meski nggak sama seperti yang dibilang sama Fuko tadi, akan tetapi kejadian barusan lebih dari cukup untuk menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Di saat Fuko yang menangisi si cowok berotot, dirinya langsung dibuat terkejut karena si cowok berotot itu masih hidup, meski hanya sisa kepalanya doang. Dan mulai dari scene ini, gue bakal hati-hati dalam menampilin adegan, karena gue masih cinta kehijauan di channel ini. Dedi Yusuf, gue mohon banget nih ya, gue udah lumayan kasih sensor lo ya. Please jangan kasih koneng lah, please banget. Wedan sekali, entah makhluk apa sebenarnya si cowok berotot, tapi yang pasti dia baru aja meregenerasikan tubuhnya sendiri cuma dari batu kepalanya doang. Namun sayangnya di sini kita para lelaki akan dibuat nyeri usai ngeliat aksi Fuko pada si cowok berotot. Terlihat Fuko yang ketakutan karena mengira si cowok berotot adalah seekor zombie. Mendengar sebutan itu, sontak si cowok zombie pun gak terima dan langsung meluncur bak sebuah roket menggunakan semburan jus tomat dari kedua tangan dan kakinya. Di setelah Fuko memberontak, si cowok zombie pun meluruskan tentang skill kesialan maksimum yang dimiliki Fuko tadi. Namun tak lama kemudian, suara langkah kaki dari dua petugas menghentikan pembicaraan si cowok zombie dan dirinya berniat membawa Fuko ke markasnya. Sumpah nih anime anjir banget. Gua nyensornya gimana coba kalau gitu? Setelah mengalami trauma seperti itu, Fuko yang berniat kabur pun kembali ditangkap oleh si cowok zombie. Nampaknya Fuko yang terus memberontak karena merasa melonnya itu nggak anti gravitasi. Si cowok zombie pun memintanya untuk tenang jika nggak mau jatuh dari ketinggian puluhan meter. Fuko pun diminta untuk menceritakan semua soal kekuatan kesialannya itu jika ingin terbebas dari situasi itu. Fuko yang mengiyakannya, namun dengan alasan ia juga akan mau cut habis ini. Hal itu sontak membuat si cowok zombie langsung emosi dalam seketika. Dan kemudian ini yang dilakukan padanya.
Bentar. Kita pelanin dikit coba ya. Nah, si anjir muter-muter sampai sensor alami animenya lepas kena wajah Fuko anjir. Rupanya, adegan di scene awal tadi gak sepenuhnya adalah konten dari manga yang ia baca. Latar dunia bersalju dengan 2 buciners merupakan konten manganya. Namun scene bocil ngeliat pesawat meledak merupakan cerita Fuko yang sebenarnya. Karena sesaat sebelum pesawat lepas landas, orang tua Fuko nampak berpamitan pada putri mereka. Di mana saat itu, Fuko yang memenuhi dan dipenuhi kasih sayang, tidak mengetahui apapun soal skill kesialan maksimum yang ia miliki. Hingga yang terjadi... 270人が死んだ。 Dan itulah kenapa Fuko ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Mau itu kecil atau besar, semua orang akan mokat jika menyentuhnya. Di tengah kesedihannya itu, secara tiba-tiba... 今んとこ一番でけえ抱きしめるで怒る。 Oh, gua kira mau ngapain coba. Ternyata si cowok zombie cuma ingin uji coba pelukan yang dikatakan Fuko tadi. Dan bener aja, gak butuh waktu lama kesialan pun datang menimpa si cowok zombie. 直接これ。Bisa gitu dong astaga. Fuko yang gak mau ambil pusing pun berniat kabur, mumpung ada sedikit waktu. Si cowok zombie yang punya regenerasi tingkat dewa pun terlihat beregenerasi sembari memakan sejumlah pisang yang baru aja menimpanya. Di saat Fuko yang masih lari, ia malah mendapatkan counter unlock hanya karena menginjak salah satu pisang yang berceceran di sana. Meski tadi ngakunya ingin mengakhiri hidupnya, namun karena jiwa dan raganya belum cukup siap, hal itu membuat Fuko ketakutan karena dirinya akan mokat konyol. Tak lama kemudian manga kesayangannya yang keluar dari sakunya, sontak membuat Fuko berusaha keras untuk meraihnya lagi. Hingga pada akhirnya... si cowok zombie pun sangat senang karena dirinya baru aja menemukan kekuatan yang bisa memberinya kemudiaran yang sebenarnya. Yang mana artinya, si cowok zombie memiliki impian untuk mokat di tangan seseorang. Tapi dirinya gak bisa karena regenerasi yang ia miliki. Dan dia merasa Fuko merupakan jalan keluar dari impiannya itu. Tanpa mereka sadari, ada beberapa agen seragam hitam yang sedang mengintai mereka dari kejauhan. Mereka pun berniat menangkap Fuko jika sudah mengetahui kekuatannya juga. Scene berpindah ke markasnya si cowok zombie. Karena kegoblinnya yang meminta Fuko untuk lepas baju, sontak hal itu membuat Fuko langsung kabur karena Oga melakukannya. Di tengah kejar-kejaran, nampaklah jaket Fuko yang tersangkut ke salah satu besi yang mencuat di gedung itu. Tak lama setelahnya, si cowok zombie terlihat menghampiri Fuko yang lagi menunjukkan wajah super kawaiinya. Di saat si cowok zombie yang mengomentari betapa panjangnya rambutnya itu, secara tiba-tiba... mendengar alasan Fuko barusan, si cowok zombie pun bergegas mengambil peralatan mencukur miliknya. Tanpa pikir panjang dia langsung motong rambut Fuko, meski tahu sentuhan akan mendatangkan kesialan. Fuko yang menyerah dengan keadaan pun membiarkan si cowok zombie memotong rambut panjangnya itu. Sampai pada akhirnya... できたぜ。 Setelah berterima kasih padanya, si cowok zombie meminta imbalan berupa menyentuhnya selama 15 menit. Namun baru aja Fuko menolaknya, secara tidak terduga. 助かりましたよ。 Rupa-rupanya, para agen tadi mengikuti mereka sampai ke markasnya si cowok zombie. Leader agent itu pun berterima kasih pada Fuko karena telah membantu mereka membuat si cowok zombie lengah begitu aja. Singkat cerita, di saat si cowok zombie mereka segel ke dalam kapsul khusus, Fuko mengira para agent itu ada di pihaknya. Namun tentu aja bukan dong ya. Mereka terlihat memborgol Fuko usai mengetahui kelemahannya, di mana kekuatan kesialan maksimumnya tak akan bisa aktif jika tidak berkontak langsung dengan kulitnya. Di saat si leader agent itu yang berkata si cowok zombie yang bertujuan sama untuk menjadikannya sebagai senjata yang mengerikan, sontak hal itu langsung membuat Fuko amuk-amukan karena dirinya tidak ingin para agent menyamakan si cowok zombie dengan mereka semua. Setelah cukup banyak momen yang ngebuat gue emosi ngeliat si leader agent itu, Fuko terlihat menangis meminta maaf sekaligus berterima kasih pada si cowok zombie karena untuk pertama kalinya ada orang yang tidak takut padanya. Hingga yang terjadi... GG sekali. Hanya dalam beberapa menit saja, akhirnya kekuatan kesialan maksimum Fuko aktif dan menyebabkan petir Zeus turun mengenai salah satu agent
ia membawa kapsul berisikan kepala si cowok zombie. Sekeluar dari sana, leader agent meminta pada semua anak buahnya untuk menebas si cowok zombie tanpa henti. Singkat waktu, setelah menumpas semua anak buah leader agent, dengan sangat pengecutnya si leader agent menjadikan Fuko sebagai sandranya, dan jika ingin dia bebas, maka si cowok zombie harus menyerahkan kepalanya lagi tanpa bergenerasi sama sekali. Mendengar hal itu, tanpa pikir panjang si cowok zombie nampak melakukannya. Di lain sisi, Fuko yang gak pengen jadi beban, berniatan memanfaatkan kekuatan kesialannya itu. Bersama dengan kepala si cowok zombie yang melayang di udara, nampaklah Fuko yang berusaha membebaskan diri dari cengkeraman si leader agent itu. Hingga pada akhirnya, tanpa disadari oleh si leader agent, Fuko baru aja menyentuh si cowok zombie menggunakan bibirnya. Fuko pun merasa lega karena pada akhirnya ada orang yang bisa ia sentuh tanpa perlu mengkhawatirkannya sama sekali. Dan untuk pertama kalinya juga, ia merasa percaya diri dengan kekuatan kesialan maksimumnya itu. Si cowok zombie yang memahami maksudnya nampak langsung beregenerasi untuk mengunci pergerakan si leader agent. Sampai pada akhirnya ini yang terjadi. Asli Eden banget sumpah dua combo karakter sableng yang satu ini. Meski telah tertimpa oleh meteor segede gaban, si cowok zombie terlihat masih hidup. Setelah itu, Fuko terlihat menanyakan nama si cowok zombie. Akan tetapi, karena udah gak inget sama sekali, dirinya perlu meminta dipanggil Undead saja. Fuko yang gak pengen memanggilnya seperti itu, langsung memilihkan satu nama yang sesuai dengan kata Undead. Andy! Undead dakara! Scene episode pertama ini diakhiri dengan Andy yang merasa kagum dengan kekuatan kesialan Fuko tadi, yang mana hanya karena satu ciuman di pipi bisa sampai menurunkan sebuah meteor. Parahnya, dengan sangat gobloknya ia mengajak Fuko untuk melakukan hal yang lebih jauh lagi. Dan begitulah kisah seorang Undead Andy yang berkeinginan untuk mengakhiri hidup panjangnya itu dengan lelaki Fuko yang ingin mengakhiri hidupnya karena kekuatan kesialan maksimum miliknya. Dan berakhirlah alur cerita anime Undead Unluck episode pertama. Saatnya kita buka sesi baca komentar. Anime Konyaku Haki Sareta kemarin, banyak yang komen katanya si Allen mirip banget sama Blade. Kayak katanya Kicau Singing 7959, Farhan 25, Andri Eka Wijayanto, dan beberapa nama lainnya. Jujur aja gua ngeliat awalnya juga mirip sih. Cuma, perbedaannya gua nggak emosi ngeliat Allen. Kalau Blade, entah gua doang atau kalian juga, tapi ngeliat si Blade bawaannya pengen emosi banget gitu loh. Terutama dari sifatnya. Ngeliat Boba bukannya toweng alamak, tapi malah kayak bocil balita. Lalu ada komentar berupa ucapan selamat ke Oni-chan kalian ini. Dari Dani IH5QU, Aidil Gavi 541, Rudatul Janah KN4EM, susah banget sih nama kalian, dan beberapa nama lainnya. Yah, gue gak bisa janji sih ya, tapi semoga aja nanti pas wisuda atau pas setelah eventnya selesai, gue motret beberapa momen entah ada gue atau enggak. Tapi kalau gak memungkinkan, maybe gue cuma akan menceritakan masa-masa perkuliahan gue selama ini. Yah, kalau kalian penasaran, coba komen, bang gue mau tahu cerita perkuliahan lu. Tapi untuk sementara waktu, gue mau buang dulu gimmick cuan gue. Karena gue mau bilang makasih banyak ke kalian, ke viewer gue yang dari WOM 2 ini, ataupun dari WOM 1. Karena jujur aja berkat kalian juga, gue bisa ngedapetin apa yang sebelumnya gue sulit banget buat dapetin. Bukan cuma cuan doang loh ya, tapi kepercayaan diri. Karena dengan gue bernarasi kayak gini, itu lebih dari cukup untuk membangun kepercayaan diri gue yang sempat hilang sebelumnya. Jadi ya, terima kasih banyak buat kalian. Gitu aja sih dari gue, tunggu gimana tanggal 10 nanti. Thanks for watching dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.